Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa PPG Prajabatan, yaitu dari kelompok 5, ini terkait tentang mata kuliah teknologi baru dalam pengajaran dan pembelajaran. Kali ini kami ingin mewawancarai salah satu guru penggerak terkait pembelajaran jarak jauh yang menggunakan teknologi. Nah, anggota kelompok kami yaitu yang saya sendiri, Cintri Felunayanti. Kemudian ada Anissa Citra, kemudian ada Winnie Sukrila, ada Yani Puspita, dan kemudian ada Cindy Fauzia dan Sylvia Enmi Ferista. Nah, pada kali ini kami dari kelompok 3 ingin mewawancarai salah satu guru penggerak, yaitu Bapak Yoyon Indrajoni. Asal sekolah yaitu SMA berapa, Pak? Ya, saya ngajar di SMA Negeri 3 Bengkulu Selatan. Oh iya. Nanti dilanjutkan dengan pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Nah, itu yang pertama yang akan ditanyakan oleh Ibu Yani Puspita. Baik, terima kasih kesempatannya moderator. Izin bertanya Bapak. Nah, di sini pertanyaan pertama kami, Pak. Pernahkah Bapak melaksanakan pembelajaran jarak jauh? Ya, baik. Untuk kesempatan ini terima kasih banyak karena sudah diberikan ruang untuk berbagi pengalaman terkait guru penggerak dan juga pembelajaran jarak jauh. Guru penggerak ini itu sudah dilalui, kami sudah dinyatakan selesai, tapi belum tuntas sampai akhir. Karena akhir itu biasanya ada sertifikat, tapi untuk sementara ini kami baru sudah menyelesaikan seluruh modul yang ada di program guru penggerak. Nah, untuk pembelajaran jarak jauh, itu yang pernah saya lakukan di awal-awal COVID 2020 ya, 20 itu pernah memang melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Itu di awal-awal tahun 2020 ketika COVID waktu itu melanda dunia dan khususnya juga Indonesia. Kalau boleh tahu, Bapak mata pelajaran apa, Pak? Iya, kalau saya matematika. Baik, Pak. Biasanya untuk pembelajaran jarak jauh ini Bapak menggunakan aplikasi apa, Pak? Kalau dulu saya awalnya menggunakan Classroom, tapi Classroom itu memiliki beberapa kendala di siswa, karena siswa kan juga diharuskan untuk mendownload aplikasi tersebut di HP. Nah, sementara kawan-kawan waktu itu sudah menggunakan aplikasi Zoom, jadi saya juga menggunakan Zoom waktu itu untuk pembelajaran jarak jauh. Baik, Pak. Kemudian apa saja sih, Pak, keuntungan menggunakan aplikasi tersebut, Pak? Kalau aplikasi Zoom yang saya tahu ya, itu seperti sekarang kita bisa Zoom, bisa tatap muka, bisa virtual, kemudian bisa mengajukan pertanyaan. Kemudian kita juga bisa share screen ya, menjelaskan materi di Zoom yang kita buat, dan siswa tentu bisa kita pantau kehadiran di Zoom yang kita buat. Tapi untuk kehadiran ini biasanya juga saya menggunakan aplikasi di WA. Jadi setelah siswa itu hadir, masuk Zoom, dia juga disuruh untuk membuatkan absensi, yaitu di WA. Baik, Pak. Kemudian nih, Pak, pertanyaan terakhir dari saya. Apa saja tantangan yang dihadapi menggunakan aplikasi tersebut, Pak? Kalau tantangan di aplikasi Zoom itu yang saya alami, terkhusus di siswa ya, biasanya itu terkendala di jaringan, karena memang beberapa dari siswa itu berada di wilayah-wilayah yang katakan kurang bagus koneksi internet. Nah, itu biasanya kendalanya di sana. Itu kendala dari segi teknis. Kalau kendala dari segi siswa, itu biasanya mereka kendala misalnya masuk agak terlambat, kemudian kendala dalam ruang pembelajaran pun itu biasanya tidak begitu maksimal karena memang posisi kita itu kan jauh, jadi jauh memang keterikatan emosional kita dengan siswa kita itu agak melemah. Kan bisa jadi siswa
seakan-akan dia ada, tapi bisa jadi posisinya tidak ada di sana. Nah, itu yang kelemahan yang saya rasakan. Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Sekian pertanyaan dari saya. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya saya kembalikan ke moderator Pak. Baiklah, terima kasih kepada Ibu Yani Puspita. Selanjutnya, pertanyaan berikutnya akan disampaikan oleh Ibu Anissa Citra. Kepada Ibu, disilakan Bu. Baik, terima kasih kesempatannya moderator. Sebelumnya perkenalkan Bapak, saya Anissa Citra dari kelompok 3. Untuk selanjutnya saya akan melanjutkan pertanyaan dari rekan saya tadi. Sehubungan dengan yang telah ditanyakan oleh Yani tadi, berarti pembelajaran dilaksanakan di awal 2020 itu secara PJJ, dan kalau sekarang mungkin sudah tatap muka, Pak. Iya, Nah, betul. Sekarang saya ingin bertanya terkait media yang Bapak gunakan dalam mengajar. Apakah ada perbedaan semasa PJJ dengan tatap muka langsung? Lalu apakah media tersebut dibuat sendiri atau memanfaatkan yang sudah ada, Pak? Baik, terkait dengan media, kalau dihubungkan dengan pembelajaran jarak jauh ya, kalau media pembelajaran jarak jauh itu kan kita memiliki ruang virtual. Biasanya medianya hanya layar, jadi kita menjelaskan materi melalui layar. Jadi sedapat mungkin kita membuat dulu materi tersebut di laptop, setelah itu kita sampaikan di share ke layar kita. Jadi memang medianya hanya layar. Kemudian seberapa mampu kita untuk menjelaskan materi di layar. Itu yang saya rasakan di PJJ dulu. Nah, kalau sekarang kan sudah pembelajarannya tatap muka. Jadi media kita kan sudah banyak itu, bisa papan tulis, bisa nanti alat peraga, bisa apapun terkait dengan pembelajaran. Kalau saya terkait dengan media, itu saya pernah memang membuat media pembelajaran dulu udah lama ya, mungkin 2015, tapi alatnya sampai sekarang digunakan untuk materi-materi yang memang terkait dengan materi yang medianya yang dibuat tadi. Kalau dulu membuat misalnya media pembelajaran menemukan pola barisan dengan alat peraga yang saya buat sendiri, itu namanya Albareta, singkatan dari alat peraga barisan dan deret aritmatika. Nah, jadi alat peraga tersebut memang sampai sekarang itu saya gunakan. Kemudian kalau sekarang untuk beberapa materi memang menggunakan media, misalnya media kalau ingin kita menjelaskan tentang kubus atau dimensi 3, itu memang dibawa dimensi 3-nya ke dalam kelas. Nah, kemudian juga untuk materi trigonometri misalnya, kita juga menggunakan media. Medianya klinometer itu sebagai alat bantu untuk menjelaskan materi. Itu. Baik, Pak. Terima kasih atas jawabannya. Jadi bisa disimpulkan kalau media yang digunakan itu disesuaikan dengan situasi dan kondisi juga karakteristik materi. Iya, disesuaikan. Iya, itu sangat disesuaikan karena memang ada beberapa materi yang bisa kita buatkan alat peraga atau medianya. Ada yang juga memang kita agak kewalahan ya sebagai guru matematika karena kerumitan dari media yang akan kita bangun. Itu jadi tidak semua materi, hanya materi-materi tertentu yang terkait dengan media pembelajaran tersebut. Baik, Pak. Terima kasih atas jawabannya. Saya kembalikan lagi ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Ibu Anissa Citra. Dilanjutkan pertanyaan oleh Ibu Winnie Sukrila. Kepada Ibu, dipersilakan Bu. Baik, terima kasih moderator. Perkenalkan sebelumnya Bapak, nama saya Winnie Sukrila. Saya juga salah seorang anggota dari kelompok 3. Terkait dengan yang Bapak sudah jelaskan tadi, terkadang sewaktu pembelajaran jarak jauh, siswa mengalami kendala, terkadang lama masuk, kemudian ikatan emosinya kurang kuat dengan guru karena tidak berada di satu tempat yang sama. Kalau dari Bapak sendiri, bagaimana kendala yang Bapak rasakan selama pembelajaran jarak jauh, Pak? Adakah Bapak mengalami kendala terkait teknologi atau hal lainnya mungkin, Pak? Baik, kalau saya sendiri ya terkait dengan teknologi, saya cukup cepat belajar dengan teknologi. Jadi kalau bagi saya sendiri itu belum memiliki kendala. Karena kalau sekarang ya, kalau kita memiliki kendala kan kita bisa belajar cepat dengan YouTube. Misalnya kalau kita nggak tahu apa ini, gitu kan kita kan bisa tahu dari YouTube. Itu kendala. Kalau teknisnya, kalau saya rasa itu bisa diselesaikan dan memang tidak begitu besar ya kalau bagi saya sendiri. Tapi kalau dari segi teknis, memang lagi-lagi ya tentang jaringan kadang-kadang kalau misalnya jadwal kita waktu itu misalnya hari hujan
atau misalnya kita lagi ada kegiatan lain, itu misalnya ribut kendala. Nah, kalau hari hujan itu biasanya jaringan kita agak katakan lemot atau rendah, sehingga apa materi yang kita jelaskan itu tidak disampaikan ke siswa. Itu kendala. Kemudian kendalanya juga di dalam materi pembelajaran jarak jauh, sebenarnya juga bukan kendala, cuma memang kita dituntut ekstra untuk berbuat lebih, karena kita kan harus mempersiapkan materi ini. Materi itu biasanya kalau di kelas itu kan kita bawa materi ke kelas. Kalau sekarang kan kita hadirkan di ruang virtual. Nah, itu juga menjadi katakan kendala ya, atau mungkin sebagai bentuk tugas tambahan kepada guru untuk mempersiapkan materi agar bisa menjadi lebih menarik. Itu yang saya rasakan. Baik Pak. Terus biasanya bagaimana Bapak menyikapi dari beberapa kendala yang Bapak sebutkan tadi Pak? Baik itu dari siswanya, bagaimana cara Bapak agar kendala-kendala tersebut bisa teratasi gitu Pak? Iya, kalau kendala dari segi tadi disampaikan ya tentang penyampaian materi, itu kendalanya itu harus dihadapi atau diselesaikan dengan membuat materi sebaik mungkin. Artinya kita membuat di komputer materi yang akan disampaikan untuk besok hari. Karena materinya mau dijelaskan ini. Matematika itu kan sebagaimana ilmu pasti, dia harus diikuti dengan gerak atau petunjuk dari guru untuk menyelesaikan permasalahan. Jadi, nah itu yang harus dibuat. Nah, sekarang itu harus dihadirkan di ruang virtual ini. Jadi kita harus membuat PowerPoint. Misalnya kalau ingin menjelaskan materi tentang lingkaran, kita kan harus membuat lingkaran, kemudian kita hadirkan sehingga nanti anak ketika menerima materi dari kita, anak itu ngerti, oh ini loh lingkaran, gitu kan. Ini misalnya jarak antar titik ke, misalnya kita katakan diameter ya, ini diameter, ini misalnya jari-jari, ini kemereng. Jadi dari gambar kita bisa menyampaikan materi tersebut. Jadi untuk menyiasati itu memang kita harus lebih ekstra, menyediakan waktu, menyediakan istilahnya kemampuan kita untuk menyampaikan materi ke ruang virtual. Kalau untuk siswa, itu saya sampaikan kepada siswa bahwa ketika pembelajaran itu akan dimulai, nah kita harus menyampaikan kepada siswa untuk mencari tempat yang kira-kira jaringan tidak katakan tidak akan terganggu ya. Dan itu memang diakui oleh siswa ketika mereka akan belajar, mereka ya sudah berada di tempat-tempat yang kira-kira jaringannya bagus. Itu yang saya sampaikan kepada siswa. Baik Pak, mungkin itu dulu dari Winnie Pak. Terima kasih atas jawabannya Pak. Dikembalikan lagi kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Ibu Winnie Sukrila. Kemudian pertanyaan selanjutnya disampaikan oleh Ibu Cindy Fauzia. Kepada Ibu Cindy dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Kenalkan Pak, nama saya Cindy Fauzia. Saya mahasiswa PPG Prajabatan kelompok 3 pada tahun ini. Nah, pertanyaan dari saya untuk guru penggerak. Nah, selama PJJ kan ada penugasan ya Pak. Sebelum PJJ penugasannya kan kita kayak menggunakan buku tulis ataupun secara langsung di sekolah. Nah, kalau saat PJJ itu Bapak memberikan tugas ke anak-anaknya bagaimana ya Pak? Terus nanti penilaiannya bagaimana? Terima kasih Pak. Iya, kalau di dalam PJJ dulu yang saya rasakan begini, ketika kita menyampaikan materi, ini kan materinya virtual ini, seperti ini kan materi. Nah, setelah itu penugasan itu akan nyaut ke WA. Jadi kita menggunakan dua aplikasi, Zoom dengan WA. Nah, di WA itu kan kita bisa membuat grup kelompok, misalnya grup kelas 10 1, 10 2 sampai seterusnya. Nanti setelah materi kita sampaikan di ruang virtual, di Zoom, nah setelah itu siswa dipersilakan untuk menyimak. Misalnya kita sampaikan untuk penugasan kita hari ini, silakan disimak atau dijawab soal yang diberikan di grup WA. Nah, setelah itu siswa akan menjawab ya. Kita berikan waktu pada siswa itu. Kalau saya dulu biasanya berikan waktu sampai jam 9 malam. Jadi tidak harus sesegeranya, karena memang setelah kita belajar ini kan juga ada guru lain yang mau masuk. Karena jadwalnya juga sesuai dengan jadwal harian sekolah. Walaupun tidak begitu ketat, tapi memang disesuaikan. Misalnya kalau jam matematik itu dari jam 7:30 sampai dengan jam 9,
itu kan sudah jam 9 kan ada guru lain. Nanti itu biasanya kalau saya memberikan keluasan waktu bagi siswa sampai jam 9, dan itu setelah tugas itu diberikan ke siswa, kita tinggal menunggu jawaban dari siswa. Dan jawaban itu dulu juga menggunakan WA. WA itu digunakan sebagai media untuk menampung jawaban dari siswa. Nah, setelah jawaban tersebut sampai ke WA kita, artinya kita juga harus standby ya di depan laptop, katakan misalnya sampai jam 9 malam. Nah, jadi tugas itu juga dikoreksi, kan kita bisa koreksi dan ini benar, ini salah. Setelah jawaban tadi kita koreksi, kita kembalikan lagi ke siswa. Nanti ada skor di sana. Nah, setelah koreksi itu selesai, misalnya, kalau saya memberikan batas waktu ya, setelah selesai tugas jam 9, itu biasanya jam 10 atau paling lambat besok pagi, nilai dari penugasan itu kita sampaikan lagi di grup WA. Nah, gitu. Jadi di sana terpantau bahwa siswa yang belum mengerjakan atau yang sudah atau berapa nilai skornya itu ada di sana. Itu yang saya lakukan untuk memberikan penugasan atau memberikan penilaian kepada siswa sepanjang pembelajaran jarak jauh. Baik Pak, terima kasih Pak. Berarti selama PJJ penilaian dan penugasannya itu menggunakan WA saja ya Pak? Iya. Karena memang dulu gini, kita kan masih kaget ya, masih kaget dengan kondisi bahwa kita kan berubah ini dari yang awalnya tatap muka, tiba-tiba kita harus menyesuaikan diri dengan begitu signifikan, dengan begitu cepatnya kita berhadapan dengan dunia Zoom. Nah, sementara aplikasi yang standar ya WA itu kan udah umum digunakan. Jadi memang WA itu lebih dekat ya, lebih dekat ke siswa. Dia bisa ngirim foto, bisa ngirim file, bisa mengirimkan video pendek misalnya kan, itu kan bisa di WA. Nah, memang WA yang memungkinkan untuk digunakan waktu itu. Kalau sekarang siswa itu juga sudah terbiasa dengan banyak aplikasi. Kalau sekarang itu sudah memungkinkan. Itu salah satu hikmah ya, hikmah dari pembelajaran jarak jauh. Kalau dulu kita gagap, kalau sekarang nampaknya nggak begitu gagap karena memang siswa sudah terbiasa dengan aplikasi. Baik Pak, terima kasih Pak. Sekian pertanyaan dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih Bapak dan Bu Cindri Fauzia. Kemudian selanjutnya dilanjutkan oleh penanya kelima, yaitu Bu Sylvia Enmi Ferifta. Kepada Ibu, dipersilakan Bu. Baik, Bu Cindri. Pak, saya Sylvia Enmi Ferifta. Saya merupakan salah satu anggota kelompok dari kelompok 3, Pak. Tadi kan Ibu Cindy sudah bertanya terkait tugas ya Pak. Kalau untuk penugasan biasanya lewat aplikasi WhatsApp Pak. Tapi kalau untuk pelaksanaan ulangan harian bagaimana Pak? Iya, ulangan harian waktu itu sebenarnya agak kewalahannya di ulangan harian ya, karena memang kita tidak bisa memantau siswa. Tapi saya dulu memberikan teknik atau metode, soalnya juga nggak banyak ya. Kalau nggak salah dulu cuma 5 soal. 5 soal itu dikerjakan dengan waktu secepatnya. Jadi nggak butuh waktu, kita kan bisa memperkirakan bentuk dari jawaban yang akan dijawab oleh siswa. Nah, jawaban tersebut kita prediksi misalnya untuk satu soal misalnya butuh waktu 5 menit. Nah, setelah itu kalau misalnya satu soal 5 menit, berarti kalau 5 soal kan ada 15 menit. Jadi waktunya sampai 15 menit tersebut yang diberikan kepada siswa. Jadi kalau misalnya 5 kali 5, 25 ya, kita katakan setengah jam ya. Jadi siasatnya memang seperti itu. Jadi agak memiliki kendala di sana. Tapi memang biar bagaimanapun kan ulangan tetap harus dilaksanakan. Jadi ya itu tadi, caranya adalah mengukur jawaban itu seberapa cepat, misalnya seberapa lambat, kan kita bisa memperkirakan dari bentuk jawaban. Kalau misalnya soalnya 5 menit kan katakan 25 menit, berarti kita butuh waktu sekitar 30 menit. Nah, setelah dari 30 menit kita sampaikan ke siswa bahwa yang mengirimkan telat dari itu misalnya skor, kalau benar misalnya kita kurangi berapa, misalnya kurangi skor 2, kalau skornya skala 100 ya, kalau 100, jadi anak itu kan juga akan termotivasi mengerjakan soal secepat mungkin. Nah, tujuan kita hanya satu, agar siswa tidak memiliki ruang untuk katakan membagikan jawaban. Walaupun realnya kita kan juga nggak tahu ya, karena memang kita nggak bisa memantau
siswa ketika mengerjakan ulangan yang diberikan. Tapi yang kita lakukan ya seperti tadi, bahwa waktu yang diberikan itu secepatnya, makin cepat makin baik. Jadi kalau selesai misalnya di rentang waktu 30 menit, kalau benar misalnya 100, kalau misalnya dia ngumpul misalnya 35 menit, kita kurangi skor 2 jadi 98, misalnya seperti itu. Kalau dianggap dia benar semua. Itu yang saya lakukan. Jadi seperti itu ya, memang memiliki beberapa kelemahan, tapi ulangan harian tetap dilaksanakan seperti itu. Iya, Pak. Kalau untuk media di ulang hariannya biasanya pakai aplikasi apa, Pak? Kalau ulangan harian tetap di WA tadi ya. Saya belum menjangkau waktu itu di classroom karena memang siswa masih gagap, masih katakan masih sedikit kewalahan ya dengan aplikasi. Jadi tetap di WA. Jadi ketika itu siswa diberikan soal melalui WA. Nah, setelah itu dia mengerjakan. Nah, sepanjang siswa mengerjakan di WA kan kita juga bisa memantau Zoom-nya. Di Zoom kan aktif dia ketika mengerjakan soal. Nah, itu yang saya lakukan. Jadi teknisnya seperti itu ya, tetap menggunakan WA dan nanti pengumpulannya tetap melalui WA. Jadi dikumpulkan ke pribadi. Jadi ketika ujian berlangsung, siswa Zoom mengerjakan soal di mana dia berada. Setelah itu, setelah selesai, dia langsung kirimkan ke kita. Jadi kita harus standby juga di depan laptop seperti ini. Ini standby seperti ini. Berarti lewat aplikasi WA juga, tapi Ya. dibarengi dengan Zoom ya, Pak ya? Ya, dibarengi dengan ini. Ini kan bisa mantau. Jadi kita tahu Iya, walaupun Pak. untuk katakan 30 orang siswa, tapi bisa terpantau. Nanti kita bisa tahu bahwa ini anak ini cukup jujur, ini anak ini misalnya kewalahan seperti di kelas lah. Iya, Seperti Pak. itu. Tapi realnya mereka kan kita juga nggak tahu ya seperti apa. Gitu. Iya, Pak. Berarti seberapa efektif menurut Bapak pelaksanaan ulang harian di masa PJJ itu, Pak? Kalau efektivitasnya, kalau dengan kondisi tadi ya itu cukup efektif. Iya, Pak. Karena memang siswa kan ulangan, kan kita juga bisa memantau siswa ketika ulangan. Itu efektifnya. Jadi cukup efektif walaupun rasa siswa ketika ulangan itu mungkin akan berbeda ketika mereka berada di dalam kelas. Perasaan mereka, karena mereka kan juga dimanapun kan mereka mengerjakan. Tapi juga mungkin asiknya di sana ya. Bagi siswa itu adalah pengalaman berharga. Ternyata mereka pernah mengikuti ulangan matematika dengan kondisi yang seperti tadi. Nah, itu. Jadi kalau efektif, saya rasa efektif ya, cukup efektif. Walaupun kelemahannya itu tadi, kita nggak bisa begitu dekat dengan siswa, apakah memang siswa itu cukup jujur atau tidak. Tapi dengan adanya Zoom ini, ya kita kan bisa tahu bahwa ini masih ngerjakan, ini enggak, ini misalnya termenung, ini misalnya masih apa gitu kan, itu kan bisa kita lihat di ruang Zoom. Oh, baik, Pak. Cukup efektif. Berarti dengan aplikasi Zoom dan menggunakan WA juga, berarti untuk proses ulangan hariannya dinilai sudah cukup efektif ya, Pak ya? Dan untuk melihat kejujurannya juga bisa dari situ ya, Pak? Iya, bisa dilihat. Baik, Pak. Mungkin sekian pertanyaan dari saya kembalikan ke moderator, Pak. Terima kasih, Pak. Baiklah, terima kasih kepada Ibu Sylvia Enifrifta. Baiklah, pertanyaan selanjutnya yaitu akan saya sampaikan sendiri. Nah, dari banyaknya rangkaian tadi cara dan teknologi pembelajaran dari jarak jauh yang Bapak sampaikan dan pertanyaan dari kawan-kawan, itu menurut Bapak bagaimana terobosan baru gitu yang untuk dapat kita lakukan sebagai kami dari calon pendidik gitu kan ya Pak, yang bisa kami dapat meniru atau begitu gitu Pak, yang dapat kami aplikasikan juga nanti di pembelajaran berikutnya begitu. Bagaimana Pak? Ini masih terkait dengan jarak jauh tadi atau udah yang pembelajaran di kelas? Baik itu dari pembelajaran jarak jauh yang menggunakan teknologi maupun yang tatap muka Pak, begitu Pak. Oh ya, kalau pembelajaran jarak jauh ya, itu memang kita harusnya selalu update dengan perkembangan, menyesuaikan diri dengan aplikasi-aplikasi yang memang terkait dengan dunia pendidikan. Mungkin itu ya yang bisa kita lakukan. Karena berbagaimanapun
guru masa depan adalah guru yang bisa menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Karena zaman kita sekolah pasti berbeda. Misalnya kalau saya dulu zaman sekolah yaitu masih menggunakan surat, katakan seperti itu kalau kita ingin berkirim kabar kepada kawan yang jauh. Kalau sekarang itu kan enggak seperti itu. Nah, itu makanya zaman. Nah, jadi zaman itu kita sesuaikan dengan kondisi kita. Jadi kita menyesuaikan diri dengan zaman kita. Kalau misalnya memang membutuhkan pembelajaran jarak jauh yang terkait dengan materi, kita menyesuaikan materi kita ke sana gitu kan. Jadi sebagai guru tentu kita harus menyesuaikan diri dengan teknologi. Itu kalau dengan teknologi. Kalau pembelajaran di kelas kita harus selalu inovatif ya, inovatif. Kemudian sedapat mungkin memang memiliki banyak cara atau banyak kiat dalam menyampaikan materi ke siswa kita di sekolah. Kalau inovasi juga perlu ya, karena memang inovasi kadang-kadang siswa itu menunggu loh. Misalnya ini gurunya kreatif, ini gurunya ini inovasi, ini gurunya enak ngajar, gitu kan. Nah, itu yang harus dilakukan oleh seorang guru untuk katakan di masa yang akan datang ya. Jadi harus selalu terbuka dengan teknologi, terbuka dengan kemajuan, dan kita nggak boleh menghalangi diri kita. Sudahlah, ini misalnya sulit dipelajari. Sebenarnya nggak ada. Kalau saya rasa ya nggak ada yang begitu sulit terkait dengan teknis. Ini kalau teknologi ini kan teknis saja ini. Misalnya kita menggunakan Room atau misalnya menggunakan Gmail itu kan teknisnya saja. Nah itu nggak jadi masalah sebenarnya. Kemudian kalau di kelas ya harus berinovasi, harus mau istilahnya berani untuk berbuat walaupun untuk hal yang kecil. Misalnya kalau dalam pembelajaran di kelas beraninya gini, ketika ngajar kalau dulu saya nggak sebelum guru penggerak ya itu sudah mengenal memang ice breaking. Kalau sekarang ya kita harus berani mengadakan ice breaking ke dalam kelas. Misalnya ice breaking-nya begini, itu kan untuk merefresh pikiran siswa agar mereka kembali fokus. Karena memang kalau fokus saja, misalnya kita dengarkan ini dari awal sampai akhir berjam-jam itu kan membosankan dan jenuh. Nah itu yang harus dilakukan oleh guru. Jadi dia harus berani berinovasi, berani mengadakan terobosan-terobosan dalam pembelajaran. Itu yang saya rasakan. Oh iya, terima kasih ya Pak. Hanya itu rangkaian pertanyaan yang kami tanyakan ke Bapak. Berarti dapat disimpulkan bahwa kita sebagai pendidik harus mampu menyesuaikan diri kita dengan karakteristik materi, dengan karakteristik peserta didik, dan juga perkembangan zaman. Nah, Bapak, terima kasih atas waktunya Pak. Maaf kami telah menyita waktu Bapak. Semoga Bapak dalam keadaan sehat. Amin. Terima kasih Pak. Hanya itu rangkaian pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya Pak. Ya, sama-sama. Sukses untuk kelompok 3. Terima kasih ya Pak. Terima kasih banyak Pak. Ya. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin ditutup ya Pak. Ya, boleh. Silakan.